Ya, pemirsa, kasus pembunuhan tukang sate yang dilakukan oleh sang anak yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat dilimpahkan ke Polisi Militer Kodam Jaya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar. Selamat sore, Pak Irsyad. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Irsyad, apa motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri? Oh, baik, Mas. Pertama-tama kami sampaikan yang bersangkutan ini pada posisi sedang menjalani proses pemecatan dari perkara yang dilakukan disersi. Yang bersangkutan ini meninggalkan satuannya terhitung dari tanggal 30 Mei 2022 tahun lalu. Sehingga dalam proses disersi tersebut ada keputusan yang bersangkutan dipecat. Namun administrasinya belum berjalan, belum keluar dari tingkat Kodam maupun tingkat Mabes, sehingga memang penanganannya tetap di Satuan Polisi Militer. Sekilas yang sudah kami lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan ini tidak memiliki rasa penyesalan ataupun memiliki rasa bersalah. Jadi memang motifnya kami belum mendalami secara utuh. Yang pasti memang yang bersangkutan ini sudah kami curigai memiliki sedikit kelainan, sehingga pada saat melakukan tindakan membunuh ayahnya itu tidak memiliki rasa bersalah atau penyesalan. Maksudnya kelainan psikis gitu, Pak? Memang ini harus dibuktikan dari pemeriksaan rumah sakit ya, tapi dari hasil pemeriksaan yang sedang kami lakukan, itu yang bersangkutan tidak merasa bersalah dan tidak merasa menyesal. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu di tersangka yang mungkin kita harus lebih dalami lagi. Demikian, Mas. Oke, apakah ini karena pengaruh dari kemudian dipecat dari TNI begitu sehingga mungkin stres atau memang TNI sendiri memiliki catatan record yang terhadap ini ya, terhadap si pelaku bahwa dia ini memang ada kelainan makanya dikeluarkan begitu? Betul, Mas. Yang bersangkutan ini kan kabur dari satuannya. Dan kami tanyakan kepada komandan satuannya juga selama berdinas juga sering melakukan hal yang sama. Sehingga dilakukanlah pemecatan. Proses pemecatannya sedang berjalan, kemudian terjadilah kasus ini. Jadi yang pasti memang yang bersangkutan ini kalau kita lihat memang tidak punya motivasi kuat untuk menjadi seorang anggota TNI dan memiliki stres tingkat tinggi sehingga berujung pada terjadinya tindak pidana yang dilakukan terhadap orang tuanya sendiri. Seperti apa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, Pak? Tindak pidana yang saya maksud adalah yang menusuk orang tuanya pada saat yang bersangkutan minjam uang, cuma tidak dikasih dengan orang tuanya, sehingga kesal. 3 kali yang bersangkutan minjem uang ke korban, tapi korban tidak memberikan. Terakhir yang ke-4 itu diajukan oleh korban, sehingga langsung akhirnya ditusuk oleh tersangka. Ini kan menunjukkan tanda-tanda bahwa memang yang bersangkutan memiliki sesuatu, atau saya bilang mungkin stres tingkat tinggi atau depresi, sehingga melakukan tindakan tersebut. Pada saat kami melakukan pemeriksaan, tidak ada rasa penyesalan dan tidak ada rasa bersalah dari yang bersangkutan. Pelaku melakukan penusukan beberapa kali atau hanya sekali? Ada 2 titik penusukan, Mas, ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. 3 kali, Pak. 3 kali yang korban ini ditusuk oleh pelaku. Baik, lalu dari militer sendiri akan ada persidangan militer begitu ya. Apa ancaman hukuman bagi pelaku? Selain bahwa memang kemudian tentunya dipecat begitu. Iya, selain dipecat, ancaman hukumnya saya rasa lebih berat daripada orang sipil. Yang bersangkutan mungkin akan diancam maksimal 20 tahun penjara. Dan dipecat, kemudian juga selain hukuman yang sedang akan kita dakwakan pada yang bersangkutan juga sudah punya catatan hukuman yang harus dijalani selama 1 tahun, yaitu meninggalkan dinas militer. Jadi yang bersangkutan itu sudah ada putusan pengadilan militer harus menjalani hukuman selama 1 tahun untuk kasus meninggalkan satuannya. Jadi kemudian ditambah dengan ini ya. Baik, ini sekitar 20 tahun tuntutannya, Pak ya? Ya. Ya, baik.
Terima kasih Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mas.